Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi dalam pendidikan dan pembelajaran untuk meraih sukses, husnul khatimah, dan surga atau SHS dengan cara belajar, teori, berlatih, dan praktek keseharian atau TBP. Semoga Allah melimpahkan kesehatan, ampunan, rahmat dan ridhonya untuk kita semua. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya hingga akhir zaman. Amin. Para sahabat sekalian, tema kita kali ini, siapa sih Tuhan? Atau siapa Tuhan? Tentu pada saat kita bertanya tentang siapa Tuhan itu, sebetulnya pertanyaan ini memang muncul dalam diri setiap orang, karena di dalam diri setiap orang itu sudah ada naluri ketuhanan yang memang ada di dalam diri manusia. Apa sih buktinya bahwa naluri ketuhanan itu sudah ada di dalam diri manusia? Nah, kita lihat yang pertama adalah adanya ritual peribadatan manusia dari masa ke masa sejak zaman dahulu. Nah, yang kedua, adanya para nabi dan rasul yang diyakini manusia sebagai pembawa ajaran dari Tuhan yang dipercayai manusia. Yang ketiga, adanya kecenderungan hati manusia untuk meminta pertolongan Tuhan dalam keadaan sulit. Yang keempat, memang manusia itu mustahil bisa memahami Tuhannya tanpa bimbingan kitab suci yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Karena manusia itu terbatas pikirannya, terbatas perasaannya, terbatas hatinya, semua potensinya terbatas sekali. Nah, yang kelima, sehingga memahami keberadaan Tuhan itu memang perlu kitab. Kitab ini akan memudahkan kita mempelajarinya, mempelajari tentang Tuhan itu. Nah, yang keenam, bila memahami Tuhan tanpa bimbingan kitab dari para rasul, maka setiap orang akan memahaminya berbeda-beda tentang Tuhan itu. Nah, tentunya kita sebagai seorang muslim pernah belajar memahami Tuhan seperti yang kita pernah pelajari dalam ilmu tauhid, ilmu ma'rifah atau ma'rifatullah, ilmu sifat 20 dan sebagainya. Tentu semua itu ada manfaatnya. Nah, dalam kajian tentang Tuhan kali ini, kita hanya menambahkan saja melalui kerangka dasar Al-Quran memahami Tuhan. Jadi kita belajar memahami Tuhan melalui kerangka dasar memahami Tuhan, tapi diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Walaupun kita memang memiliki pedoman Al-Quran untuk memahami siapa Tuhan itu, tetapi tetap saja masih bingung. Kenapa? Karena kalau kita belajar Al-Quran tentang Tuhan itu secara parsial atau sebagian-sebagian ayat, hanya satu ayat, hanya dua ayat, memang akan menimbulkan kebingungan juga.
Karena masing-masing ayat dalam Al-Quran itu turunnya bertahap. Atau masing-masing ayat itu ada penjelasan tentang Tuhan. Sehingga Tuhan ini maha luas, kita harus memahami secara lengkap di dalam seluruh isi Quran. Bila kita memahaminya parsial satu-satu, masih tetap akan terjadi kebingungan. Nah, contohnya, Allah berada di tempat yang tinggi. Ini di dalam Quran surat 87 ayat 1. Tentu bingung kita, tinggi itu di mana, tinggi itu bagaimana. Kalau satu ayat sendiri akan seperti itu pikirannya. Nah, kemudian di tempat yang lain ada dikatakan bahwa Allah dekat dengan urat leher. Nah, kalau kita itu belajarnya hanya satu ayat seperti itu sepertinya bertentangan. Yang satu ayatnya di atas yang tinggi, yang satu lebih dekat dari urat leher. Ini di dalam surat 50 ayat 16. Nah, tentu ini kita kalau belajarnya satu, kita bilang, oh Tuhan di atas, Tuhan di tempat yang tinggi, udah pikirannya satu aja itu. Padahal Tuhan juga lebih dekat dari urat leher. Nah, kita lihat lagi di dalam surat 50 ayat 16. Nah, ada lagi orang belajar Tuhan itu di Sidratul Muntaha. Misalnya, ini surat 53 ayat 14 sampai 18. Nah, waktu belajar satu-satu seperti ini, pikiran kita akan melayang-layang ke sana kemari dan bisa bertentangan satu orang dengan orang yang lain. Misalnya ada lagi, Allah itu maha penyiksa misalnya. Di dalam surat 43 ayat 41. Padahal di tempat lain Allah itu maha kasih sayang, misalnya begitu. Allah itu maha pengampun, bingung lagi. Nah, kadang-kadang kita belajar Allah itu dalam hati saja. Nah, padahal kita lihat lagi di ayat, di surat 6 ayat 80, surat 17 ayat 60, itu Allah itu meliputi segala sesuatu. Allah itu bersemayam di atas ars, bingung lagi begitu. Nah, dan sebagainya, bahkan Allah seperti air, Allah menyatu dengan alam dan sebagainya. Nah, ini yang membuat kalau kita belajarnya parsial tidak utuh, maka kita akan bingung sendiri. Karena itu perlu kerangka dasar memahami Tuhan dalam Al-Quran. Nah, cara belajarnya bagaimana? Nah, cara belajarnya itu adalah secara kafah, yaitu dengan tenang, pikiran tenang, hati nurani yang jernih. Nah, kita menyebutnya tumak ninah, tafakur, tadabur. Tumak ninah itu hatinya tenang, pikirannya tenang, tafakur itu memahami, tadabur itu menghayati, merenungkan dalam keadaan tenang. Apa yang dipelajari dalam Quran yaitu ayat-ayat qauliyah. Nah, maksudnya ayat-ayat Quran yang tertulis, yang dikaji untuk dipahami, untuk ditafsirkan. Ada tafsir dari para ulama dari sisi bahasanya juga, menggunakan akal pikir juga, namanya tafakur. Nah, kemudian kita juga membaca ayat-ayat Quran, disebut ayat-ayat kauniyah, yaitu merenungi ayat-ayat Quran dalam kehidupan nyata dan menggunakan akal pikir yang sehat, hati nurani yang jernih, serta pengalaman hidup, sehingga menghasilkan kesimpulan yang menambah keyakinan. Nah, ini disebut dengan tadabbur. Jadi kita juga waktu belajar ma'rifatullah ini supaya kafah menyeluruh dan benar, harus ada tumak ninahnya, pikirannya tenang, hati nurani jernih, tafakur juga, tadabbur juga, serta ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah juga. Nah, ini sangat diperlukan dalam memahami Tuhan. Nah, kerangka dasar memahami Tuhan dalam Al-Quran kita ambil beberapa saja. Tetapi beberapa ayat ini menunjukkan kerangka dasar memahami Tuhan. Supaya tidak parsial seperti tadi itu. Ada yang di atas, ada yang di hati, ada yang di
sana di mana-mana dan sebagainya, sehingga kita mempelajarinya secara dengan memahami kerangka dasar dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah ayat 1-4, surat Al-Ikhlas ayat 1-4 juga. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat 11. Nah, kemudian lagi kita lihat surat Al-Baqarah ayat 255. Kita lihat lagi surat Al-Hasyr atau surat 59 ayat 22-24 tentang Asmaul Husna. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran ma'rifatullah dalam Al-Quran sebanyak 2025 ayat yang menjelaskan tentang Allah. Nah, kita lihat contoh di dalam surat Al-Fatihah, surat 1 ayat 1-4, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, ini pertama kali. Berarti Allah itu Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha baik sekali. Nah, ini. Yang kedua, kita lihat di dalam surat Al-Fatihah ini juga, yaitu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Berarti Tuhan itu Maha Mulia, Maha Agung, Maha Terpuji, Maha Mulia, dan Tuhannya Tuhan semesta alam. Jadi Tuhannya itu adalah Tuhan semesta alam. Nah, yang ketiga, nanti juga diulang lagi, Tuhan Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Nah, berarti kalau ada dua nih di dalam satu surat seperti ini, berarti memang dominan tuh kasih sayang Allah kepada makhluknya. Nah, yang keempat, Allah menguasai hari pembalasan. Artinya Allah itu maha berkuasa di dunia dan di akhirat. Nah, kita lihat lagi surat Al-Ikhlas atau surat 112 ayat 1-4. Katakanlah, dialah Allah, Maha Esa. Jadi Allah itu Maha Esa. Ya, Allah itu Maha Esa. Nah, kemudian kita lihat lagi ayat 2-nya. Allah tidak ada Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi apa saja yang ada di langit, di bumi, di dunia, di akhirat, makhluk halus, makhluk kasar, binatang, hewan, semua alam semesta, nggak peduli yang kita tahu dan yang kita tidak tahu, semuanya sangat tergantung kepada Allah Ta'ala. Benar-benar Allah Ta'ala segalanya maha berkuasa, atau semua makhluknya tanpa terkecuali, yang kita tahu maupun yang kita tidak tahu, dan semua bergantung kepadanya. Nah, ayat yang ketiga, dan dia tiada beranak, tiada pula diperanakan, dan yang keempat, tiada seorang pun yang setara dengan dia, tidak serupa apapun, tidak sebanding apapun, tidak setara dengan apapun. Allah itu, nah di sini Allah tidak bisa sama sekali dibayangkan, dipikirkan tentang siapa dia. Pokoknya dia itu tidak ada yang sebanding dan tidak ada yang setara dan tidak ada yang serupa. Nah, begitu juga kita lihat di dalam Asy-Syura surat 42 ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, kemudian kita lihat lagi di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 255. Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan dia yang hidup. Nah, dia pasti hidupnya itu. Hidup pasti hidupnya. Kekal, pasti kekal. Lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia bekerja siang malam mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur selamanya. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi
Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya selain izinnya. Jadi benar-benar pertolongan itu hanya pertolongan Allah. Kalau ada pertolongan selain Allah, itu adanya adalah karena pertolongan Allah juga, karena izin Allah juga. Begitu. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan yang dikehendaki. Nah, jadi di sini kita ini manusia, semua makhluk itu semuanya tergantung kepada Allah. Dikasih ilmu juga cuman sedikit. Cuman sedikit, itu juga kehendak Allah juga. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Artinya kerajaan Allah meliputi langit dan bumi. Allah itu maha berkuasa atas segala sesuatu di alam semesta, langit, bumi. Ya, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, mengurus keduanya, itu kecil sekali bagi Allah Ta'ala. Nggak ada apa-apanya. Ya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Nah, kemudian di dalam surat Al-Hasr atau surat 59 ayat 22 sampai 24 tentang Asmaul Husna. Nama-nama yang baik, nama-nama Allah itu mencerminkan segalanya tentang Allah Ta'ala. Ayat 22, Dia Allah, tiada Tuhan selain Dia. Jadi memang Allah itu namanya, Allah itu nama Tuhan begitu. Tidak ada Tuhan selain Allah itu. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang maha mengaruniai keamanan, yang memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan, yang maha suci dari apa yang mereka persekutukan. Ayat 24, Dialah Allah yang menciptakan, mengadakan, membentuk rupa yang mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik, bertasbih kepadanya apa yang di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Para sahabat sekalian, dengan mempelajari konstruksi atau kerangka dasar ayat-ayat Al-Quran tadi, maka secara keseluruhan kerangka dasar itu sebagai gambaran tentang memahami Allah, kita bisa menyimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran tadi. Kesimpulannya, siapa Tuhan? Maka dalam bahasa kita yang lebih mudah kita pahami adalah Tuhan itu sumber dari segala sumber yang tak terhingga dan tak terbatas. Awalnya adalah Tuhan, akhirnya juga Tuhan. Karena Tuhan itulah yang segalanya, sumber dari segala sumber yang tak terhingga dan tak terbatas. Tuhan itu Maha Esa. Benar, hanya Tuhan itu satu-satunya, tiada lagi yang lain. Ya, Dia tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibayangkan, tidak serupa dan tidak sebanding apapun. Itulah Tuhan. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, maha mulia, maha agung, maha berkuasa, maha pencipta, maha pengatur, maha pengurus di alam semesta dunia dan akhirat. Nah, itu Tuhan itu. Tuhan itu ada, hidup, berperan penuh atas semua makhluknya.
yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui di alam semesta, dunia dan akhirat, serta diri kita di dalamnya secara mutlak dan absolut. Nah, inilah siapa Tuhan itu gambarannya setelah kita mempelajari Tuhan berdasarkan kerangka dasar Al-Quran, dan kemudian kita bisa lihat Al-Qurannya lebih dari 2000 ayat tentang Tuhan itu. Nah, dengan mempelajari secara utuh, menyeluruh atau kafah, maka kita bisa terhindar dari syirik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.